Om Swastiastu. Dalam Dimade, Raja Terakhir Gel-Gel Bali. Dalam Dimade adalah gelar yang diberikan setelah Idewo Dimade naik tahta menjadi Raja ke-6 Gel-Gel. Beliau juga merupakan Raja ke-8 atau terakhir dari dinasti dalam Kresna Kepakisan berkuasa atas Bali. Dalam Dimade itu adalah salah satu dari 17 putra dalam Sagening. 17 orang putra dalam Sagening itu adalah Idewo Anom Pemayun yang bergelar dalam Anom Pemayun sebagai putra sulung dan Idewo Dimade yang bergelar dalam Dimade sebagai putra kedua dan juga seorang wanita bernama Idewo Rani Goang sebagai putri ketiga. Mereka bertiga merupakan putra dari hasil pernikahannya dengan Ni Gusti Ayu Pacekan, putri Ki Gusti Kaler Prenawo. Selanjutnya Idewo Karangasem, putra dari hasil perkawinannya dengan seorang wanita bangsawan. Sedangkan putra dalam Sagening lainnya adalah Idewo Cau, Idewo Blayu, Idewo Sumerte, Idewo Pemregan, Idewo Lebah, Idewo Sidan, Idewo Kabetan, Idewo Besawah, Idewo Kulit, Idewo Bedulu. Adapun 3 putra beliau yang lainnya adalah Idewo Manggis Kuning diasuh oleh Kiai Tegeh Kori, sedangkan 2 putra lainnya lahir dari Penawing. Mereka adalah I Gusti Panji Sakti dan I Gusti Mambal. Dalam Dimade menjadi Raja Gel-Gel setelah terjadinya pertikaian dengan kakaknya dalam Anom Pemayun. Dalam Anom Pemayun kemudian mengalah meninggalkan istana Gel-Gel, pergi ke istana Purasi. Pertikaian itu terjadi karena dalam Anom Pemayun sebagai raja mengganti para pejabat istana dengan keturunan Krian Kebon Tubuh yang dianggap amat setia kepada Dalem sejak leluhurnya dahulu. Penggantian jabatan kerajaan itulah yang menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan para pejabat istana, karena banyak pejabat istana yang kehilangan jabatannya. Salah satunya adalah I Gusti Agung Maruti yang merupakan putra angkat dari Patih Agung I Gusti Agung Kedung. I Gusti Agung Maruti kemudian menghasut Idewo Dimade, adik dalam Anom Pemayun, untuk menggantikan kedudukan kakaknya menjadi Raja Gel-Gel. Idewo Dimade pun dapat dipengaruhi. Selanjutnya dengan dukungan Idewo Dimade, I Gusti Agung Maruti menentang kekuasaan dalam Anom Pemayun. Idewo Dimade pun kemudian berselisih dengan kakaknya dalam Anom Pemayun. Perselisihan itu semakin meruncing di istana Gel-Gel. Akhirnya timbul kekacauan, kerusuhan, dan gejolak dalam masyarakat luas. Maka untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan di antara saudara kandung dan untuk menjaga keutuhan kerajaan Gel-Gel, dalam Anom Pemayun
kemudian memutuskan meninggalkan istana Gelgel, pergi ke arah timur ke istana Purasi. Setelah Dalem Anom Pemayun meninggalkan istana Gelgel dengan dukungan I Gusti Agung Maruti, tahun 1605 I Dewo di Made dinobatkan menjadi raja ke-6 Gelgel dengan gelar Dalem di Made. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem di Made dibantu oleh I Gusti Agung Maruti yang diberi jabatan sebagai Patih Agung Kerajaan Gelgel. Pada awal pemerintahannya, kekuasaan Dalem di Made berjalan aman. Namun, karena kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada Patih Agung I Gusti Agung Maruti, menyebabkan terjadinya perselisihan dengan pembesar-pembesar kerajaan lainnya, sehingga menimbulkan kekacauan baik di dalam istana maupun di luar kerajaan Gelgel. Perselisihan di dalam istana mengakibatkan banyak pejabat kerajaan yang kembali ke daerahnya masing-masing, termasuk juga I Gusti Jelantik Bungayu yang menjabat sebagai Panglima Perang, berhasil disingkirkan ke belah batu Gianyar. Di luar istana Gelgel, kerajaan juga mengalami masalah dalam menghadapi POC. Untuk menghadapi POC, kerajaan Gelgel di tahun 1624 kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Sultan Alauddin dari Makassar. Akan tetapi, tahun 1633 persahabatan itu menjadi permusuhan karena Sumbawa, wilayah kekuasaan kerajaan Gelgel, direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Masalah yang sama juga terjadi pula di Blambangan. Pada tahun 1635, Blambangan direbut oleh Sultan Agung dari Mataram. Kemudian, di dalam situasi perpecahan itu, ternyata pada tahun 1638, Patih Agung I Gusti Agung Maruti memiliki niat untuk mengambil alih kekuasaan. Niatnya itu dilakukan ketika Dalem di Made beserta rombongannya melakukan perjalanan persembahyangan ke Pura Besakih. Mereka dihadang oleh I Gusti Agung Maruti, dibantu oleh I Gusti Lanang Jungutan, I Gusti Sibatan, dan I Gusti Panerage. Ketika itu, Dalem di Made beserta rombongannya dapat ditawan di desa Galiran Karangasem. Berita tindakan Patih Agung I Gusti Agung Maruti itu didengar oleh para pejabat kerajaan dan para pemuka masyarakat. Selanjutnya, di bawah pimpinan Kiai Anglurah Tabanan, mereka menyatakan tekadnya untuk membebaskan Dalem di Made. Karena tindakan yang dilakukan I Gusti Agung Maruti ketika itu tidak mendapat dukungan dari pembesar-pembesar kerajaan Gelgel, akhirnya Dalem di Made beserta rombongannya dibebaskan. I Gusti Agung Maruti pun meminta maaf atas kekeliruannya. Dalem di Made pun mengampuninya. Selanjutnya, untuk menjaga kekuasaannya, Dalem di Made pada sekitar tahun 1639 memerintahkan Raja Tabanan, Siraryo Ngurah Tabanan, mengirim pasukan ke Blambangan untuk menghadapi kerajaan Mataram.
Raja Tabanan pun kemudian mengirim 2 orang putranya, yaitu Kiai Gusti Wayahan Pamedekan dan adiknya Kiai Gusti Made Pamedekan, dibantu oleh Kiai Ngurah Pacung. Akan tetapi dalam penyerangan ke Blambangan itu, pasukan dari Bali terdesak. Ketika itu Kiai Gusti Wayahan Pamedekan meminta agar adiknya Kiai Gusti Made Pamedekan mundur dan kembali ke Bali, agar ada yang melanjutkan pemerintahan di Tabanan. Sedangkan Kiai Gusti Wayahan Pamedekan terus menghadapi musuh. Akan tetapi karena kalah jumlah, akhirnya beliau tertangkap. Karena kesaktian dan kecakapannya, Kiai Gusti Wayahan Pamedekan kemudian diangkat menjadi menantu Raja Mataram. Beliau selanjutnya menurunkan putra bernama Raden Tumenggung. Sedangkan adiknya Kiai Gusti Made Pamedekan setelah tiba di Puri Tabanan, beliau kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Da Gusti Ngurah Made Pamedekan. Begitu pula pada tahun 1640 Lombok dapat direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Kondisi Istana Gelgel pada masa itu dikisahkan mengalami gangguan dari seekor gagak yang dikenal dengan peristiwa gagak bencana. Ketika itu ada burung gagak yang selalu memakan santapan dalem. Setiap kali dalem di Made akan bersantap, selalu didatangi seekor gagak, sehingga Baginda tidak dapat menikmati santapan dengan tenang, yang mengakibatkan dalem di Made jatuh sakit. Dalam kepercayaan masyarakat Bali bahwa bila ada suara burung gagak di sekitar rumah, itu adalah pertanda akan adanya anggota keluarga yang meninggal. Dari kepercayaan itu dapat diperkirakan gagak bencana yang dimaksud adalah situasi kerajaan yang diambang kehancuran, yang dari awal sudah mendapat rongrongan dari Patih Agung I Gusti Agung Maruti, sehingga raja berat berpikir hingga tidak enak makan, yang akhirnya jatuh sakit. Dalem di Made kemudian memerintahkan untuk mengusir gagak itu. Namun ketika itu tidak ada yang dapat mengalahkan dan menangkap gagak pengganggu itu. Dalem di Made pun kemudian mendengar bahwa di Puri Nambangan Badung ada 2 orang pemuda yang ahli memainkan tulup dan pecut. Beliau pun selanjutnya mengirim utusan untuk menjemput kedua pemuda itu yang ternyata adalah putra dari Kiai Jambe Pule. Mereka itu adalah Kiai Jambe Merik dan Kiai Ketut Pemedelan. Mereka kemudian diajak menghadap ke Gelgel. Mereka pun lalu diberi tugas untuk menangkap gagak pengganggu itu. Selanjutnya Kiai Jambe Merik dengan tulup saktinya akhirnya dapat membidik dan berhasil melumpuhkan gagak pengganggu itu. Atas jasanya, kedua pemuda itu kemudian diberi penghargaan. Selanjutnya, hubungan kedua pemuda dengan Dalem di Made pun menjadi semakin dekat.
Hubungan mereka pun semakin bertambah dekat lagi setelah saudara perempuannya yang cantik jelita yang bernama Gusti Ayu Made Jambe dijadikan permaisuri oleh Dalem di Made. Meskipun penanganan gagak bencana yang berwujud bencana yang dibuat oleh I Gusti Agung Maruti sementara dapat diatasi, namun dengan segala akal bulusnya I Gusti Agung Maruti terus merongrong pemerintahan Dalem di Made. Perpecahan di istana dan lepasnya beberapa wilayah kerajaan Gelgel membuat pemerintahan kerajaan Gelgel menjadi semakin lemah. Dengan melihat situasi pemerintahan yang semakin lemah, akhirnya pada tahun 1651 Patih Agung I Gusti Agung Maruti melakukan perebutan kekuasaan, mengerahkan pasukan melakukan penyerangan secara tiba-tiba ke istana Gelgel. Penyerangan itulah yang kemudian berhasil menggulingkan kekuasaan raja. Dalem di Made bersama dua orang putranya, I Dewo Agung Pemayun, putra dari hasil perkawinannya dengan ras desa dari Bakas, dan adiknya I Dewo Agung Jambe, putra dari hasil perkawinannya dengan putri dari I Gusti Jambe Pule dari Badung dapat meloloskan diri menyingkir menuju Kuliang Bangli, diiringi oleh punggawa-punggawa dan rakyat sebanyak 300 orang. Pada saat peristiwa pemberontakan itu terjadi, datang utusan Belanda yang bernama Jacob Bacerak dengan maksud mengadakan hubungan persahabatan. Tetapi gagal sebab di kerajaan Gelgel sedang terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti. Setelah Dalem di Made meninggalkan istana Gelgel, Patih Agung I Gusti Agung Maruti pun kemudian naik tahta menjadi Raja Gelgel. Itulah cerita mengenai Dalem di Made, raja terakhir Gelgel Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajagan Bali yang harmonis, yang disusun oleh DRS Inyoman Suwado. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.